kembali lagi dengan saya, yaitu guru pembelajar. Kita hari ini akan membahas tentang soal-soal SKB CPNS tahun 2019, yaitu tentang kompetensi pedagogik matematika. Tapi sebelum kita bahas soal-soal, alangkah lebih baiknya kita subscribe terlebih dahulu. Ya baik, langsung saja, tidak banyak berbicara, langsung kita bahas soal yang pertama, yaitu tentang materi kompetensi pedagogik matematika. Yang pertama, berikut ini adalah langkah-langkah dalam pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Nah, yang pertama adalah menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh. Yang kedua, perolehan pengetahuan baru. Yang ketiga, pengkaitan pengetahuan yang sudah ada. Yang keempat, pemahaman pengetahuan. Yang kelima, melakukan refleksi. Nah, dari pembahasan di atas, urutan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan pendekatan konstruktivisme adalah, ya kita kasih waktu dulu, waktunya 10 detik, coba dijawab. Ya, jawabannya adalah, ya baik, jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Kita lihat clue-nya. Clue-nya itu yaitu tentang pengkaitan pengetahuan yang sudah ada, barulah kita lihat yang terakhirnya. Di cirinya dalam pendekatan konstruktivisme itu diakhiri dengan adanya refleksi. Jadi ketika kita mau mengajar, kita itu sebagai guru harus mengkaitkan pengetahuan yang sudah ada, baru mendapatkanlah yang namanya pengetahuan yang baru. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Ya. Baik, nomor 2, soal nomor 2 adalah, ya, berikut yang bukan faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar matematika adalah, kita lihat, ya, kasih waktu dulu. A. Siswa tidak memahami lambang-lambang yang ada pada kalimat matematika. B. Siswa tidak lancar menggunakan operasi dan prosedur. C. Siswa tidak dapat menangkap konsep matematika dengan benar. D. Siswa tidak memiliki keterampilan untuk menulis. Yang bukan faktor, ya jelas jawabannya adalah yang D. Mengapa yang D? Di sini keterampilan menulis itu adalah keterampilan bahasa Indonesia, ya. Ya, kita lanjutkan soal nomor 3. Ya. Berikut tahapan pemecahan masalah produk untuk melatih berpikir matematika tingkat tinggi menurut Polya. Nah, ada yang pertama, memahami soal masalah. Yang kedua, menelaah kembali terhadap semua yang telah dilakukan. Membuat rencana untuk menyelesaikan, melaksanakan rencana. Urutan tahapan di atas sehingga menjadi tahapan yang runtut. Nah, apa jawabannya? Ya, kita bahas bersama-sama, yaitu jawabannya adalah C. Kenapa C? Itu memahami soal terlebih dahulu, baru membuat rencana penyelesaian. Setelah buat rencana, ditelaah kembali, nah, pemecahan masalah, lalu kita lakukan yang namanya menelaah kembali terhadap semua yang telah dilakukan. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Ya, nomor 4, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berpikir tingkat tinggi matematika, kecuali A. Menggunakan masalah dunia nyata. B. Menggunakan model sebelum ke rumus. C. Menggunakan media interaktif dalam belajar. D. Mengkaitkan semua topik dalam matematika. Apa jawabannya? Kecuali, ya, ingat kecuali. Jadi kecuali itu jawabannya adalah yang C. Menggunakan media interaktif dalam belajar. Nah, ini kan di sini yang perlu diperhatikan dalam berpikir tingkat tinggi matematika, kecuali. Nah, kalau menggunakan masalah dunia nyata ini benar. Menggunakan model sebelum ke rumus benar. Mengaitkan semua topik dalam matematika benar. Nah, menggunakan media interaktif dalam belajar. Nah, di matematika nggak harus interaktif. Nah, siswa dituntut mahir dalam pemecahan masalah matematika. Ya, nomor 5. Nah,
Taksonomi Bloom dianggap merupakan dasar bagi berpikir tingkat tinggi. Pemikiran ini didasarkan bahwa beberapa jenis pembelajaran memerlukan proses kognisi yang lebih daripada yang lain. Capwell for Revision of Bloom, Taxonomy and Overview menyatakan teori into practice bahwa mengukur kemampuan berpikir matematik tingkat tinggi memiliki indikator berikut yang merupakan indikator untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, kecuali adalah jawabannya ya, si Bang tuh jawabannya iya, jawabannya adalah merefleksi. Menganalisis itu adalah indikator untuk mengukur kemampuan berpikir. Mengevaluasi juga sama. Ini mengevaluasi sama nih. Untuk menganalisis kemampuan berpikir, mengkreasi pun juga sama seperti itu. Yang nomor 6, penerapan pembelajaran bagi matematik. Pembelajaran bagi peserta didik membawa frekuensi kepada guru untuk memodifikasi kegiatan pembelajaran bagi peserta didik reguler ke corak kegiatan berpikir tingkat tinggi. Sebagai konsekuensi dari pemilihan tipe problem solving yang mengharuskan guru menetapkan ranah kognitif bertipe C4, namun seringkali guru menghadapi masalah dalam penerapannya. Masalah tersebut berupa A. Kurangnya kreativitas guru, B. Dana yang tidak memadai, C. Tidak tersedianya materi yang disediakan khusus yang sesuai dengan potensi siswa, D. Kesadaran siswa yang masih kurang. Ya, jawabannya adalah C. Tidak tersedianya materi yang didesain khusus yang sesuai dengan potensi siswa. Ya, nomor 7, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar bangun data. Penggunaan alat peraga desain cocok untuk pembelajaran, jelas ya. Ini pasti jawabannya adalah konsep geometri ya. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Ini gambar alat peraga loncat katak di atas. Nah, manfaat dari alat peraga loncat katak di atas adalah untuk A. Untuk menanamkan konsep pengertian geometri, B. Untuk pengenalan bangun datar, C. Untuk menemukan suatu pola bilangan, D. Untuk melatih keterampilan operasi penjumlahan bilangan. Ya, jawabannya ini adalah C. Untuk menemukan suatu pola bilangan. Ya, yang selanjutnya nomor 9, Ibu Ani ingin mengajarkan kepada anak-anak kelas 1 tentang nilai tempat suatu bilangan. Media yang tepat digunakan Bu Ani adalah A. Kartu bilangan, B. Blok tien, C. Loncat katak, D. Papan berpaku. Jawabannya adalah blok tiens. Ya, nomor 10, nomor terakhir, soal yang nomor terakhir yaitu Pak Arif ingin mengajarkan cara mengukur luas halaman sekolah dengan satuan meter. Alat peraga yang sebaiknya digunakan supaya pembelajaran menarik adalah A. Pita garis bilangan mistar tangga garis, B. Blok tien mistar pita garis bilangan, C. mistar uang logam blok tien, D. Tangga garis blok tien uang logam. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, baik, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe Guru Pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.